Ya, Shalom Alaihim Besem Hamasya. Hari ini saya membagikan tentang bahwa Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Di dalam dunia, ya, semua umat manusia mencari tentang hal kebenaran. Ada kebenaran yang relatif dan tidak ada yang absolut, ya, kecuali Allah sendiri. Oleh karena itu, kalau kita berbicara agama, yang ada adalah usaha manusia untuk mencari makna dan untuk berdasar teori manusia yang terbatas. Maka tidak ada, ya, yang absolut. Untuk mencari yang absolut haruslah kita kembali kepada yang absolut, yaitu Allah. Karena kita berbicara tentang Allah, ya. Lalu kita akan bertanya, Allah yang mana? Jawabnya, iman Kristen mempunyai ajaran Allah yang menyatakan dirinya dengan bukti-bukti sejarah historis, ya. Tidak bersifat filsafat. Buktinya tidak bersifat akademis, tetapi bukti yang hidup yang bersifat Kristus. Dan kita sebagai orang Kristen harus kembali kepada para rasul, ya, ajaran-ajaran para rasul yang menjadi saksi tentang sosok Kristus ini. Mereka menyaksikan apa yang terjadi karena mereka berkumpul pada saat itu dengan Yesus, ya, secara aktor utama dengan para rasulnya, ya. Dikatakan terutama tentang kematiannya, dan pada hari ketiga dia bangkit. Di dalam dunia ini tidak ada sosok yang mati lalu bangkit kecuali Yesus Kristus, yang penyalipannya bukanlah cerita atau hoak belaka. Para sarjana yang liberal pun mempercayai tentang kematian Kristus, ya. Contohnya, ya, Bert Hillman mengatakan hal yang paling penting dalam sejarah yaitu tentang penyalipannya, ya. Penyalipan Yesus ini bermakna penting. Kalau tidak dibangkitkan, maka apa Yesus katakan sebelum itu tidak benar, ya. Itu sebabnya kenapa Yesus katakan akulah kebenaran, ya. Sebab apa yang dikatakan Yesus memang itu benar. Kita lihat dalam kitab Matius pasal 16, Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21. Ya. Dikatakan, sejak pada waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Ya, bayangkan, dia masih ada di bumi ini. Dia menyatakan tentang dirinya, ya, menanggung banyak penderitaan karena dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuhlah dan dibangkitlah pada hari ketiga. Bayangkan, manusia mana yang bisa menyatakan saya akan mati dan saya akan bangkit, dan itu terbukti. Itu sebabnya hanya Yesus Kristus yang bisa melakukan itu, ya. Itu sebabnya dia katakan akulah jalan dan kebenaran. Dia jalannya, dia sirotnya, dan dia adalah kebenaran. Kenapa? Karena apa yang dikatakannya adalah benar. Begitu juga dalam kitab Matius pasal 17 ayat yang ke-22. Pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih, ya. Dia katakan bersama murid-muridnya, bersama para rasul, bahkan ada juga pengikut daripada yang lain, ya, dan banyak saksi, ya. Kalau hanya satu orang ketemu satu orang, ya, itu masih kurang untuk kuat dalam persaksian. Tapi ini murid-muridnya, artinya banyak rasul di sana. Apalagi tidak ada saksi, bagaimana bisa percaya? Ya. Begitu juga dalam kitab Matius
pasal 20. Matius pasal 20 ayat yang ke-17 sampai ke-19. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil kedua 12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan. Dia panggil 12 rasul, 12 orang ini saksi. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjauhi dia hukuman mati, ya, menjatuhkan dia hukuman mati, ya. Dia berkata kepada muridnya 12 rasul itu, ya. Dan yang dikatakan Yesus, apa yang dikatakan kepada murid-muridnya? Bahwa dia akan dihukum mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya diolok-olok, ya, diejek-ejek. Ya, sampai sekarang juga banyak yang mengejek. Disesatkan dan disalibkan. Pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Itu sebabnya Yesus di kayu salib mati untuk menebus dosa kita, ya, masuk ke alam maut, ke dalam kematian, untuk mengembalikan kita, mematahkan maut, dan bangkit untuk mengembalikan kita dalam hidup kekal. Ya, karena kodrat manusia, Allah menciptakan manusia adalah kekal. Ya. Lalu kita melihat lagi, kalau Yesus itu mati dan bangkit, dikatakan oleh dalam kitab Roma pasal 6, ya. Roma pasal 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dirinya. Maut tidak berkuasa, artinya dia kekal. Yang bisa mengembalikan manusia dalam kekekalan, yang asalnya dari kekal. Yesus adalah asalnya dari esensi Allah, yaitu firman Allah yang kekal. Dialah yang bisa membawa manusia dalam kekekalan. Dia mengambil daging untuk apa? Untuk mematahkan kedagingannya, yang disalibkan kedagingannya. Karena visinya adalah mengembalikan manusia dalam kekekalan. Ya. Dan dalam Yohanes 10 ayat 17, dengan pernyataan ini membuktikan bahwa ia mempunyai kuasa ilahi. Berarti ia pernyataan ilahi itu sendiri. Itu sebabnya dia menyatakan dalam kitab Yohanes 14 ayat 6, tidak dikatakan, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya, dikatakan tidak ada yang berani menyatakan kebenaran kalau bukan Allah itu sendiri. Kenapa? Karena apa yang dikatakan Yesus, dia akan disalibkan, dia akan diolok-olok, diludahi, bahkan dia mati dan bangkit. Ya, pada hari ketiga. Tidak ada yang berani, satu manusia, kecuali mempunyai esensi daripada Allah. Itu sebabnya dia katakan, akulah jalannya dan kebenaran itu. Kenapa? Setiap apa yang dikatakan, dia itu benar. Dan hidup. Kenapa dikatakan dia hidup? Karena dia bangkit pada hari ketiga, ya, dan maut tidak berkuasa lagi, artinya kekal. Ya. Kebenaran adalah sesuatu yang dinyatakan oleh Sang Pencipta. Itu yang maha, yang benar. Dan inilah yang disaksikan oleh para rasul dalam sejarah kitab suci Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32. Ya, para rasul tidak mungkin mereka mengarang cerita atau hoak, karena mereka menyaksikan demikian juga, ya, dalam kitab Para Rasul 3 ayat 15 dan 1 Korintus 15 ayat 4 sampai 6, ya. Apakah sebanyak ini yang menjadi saksi, ya, dan dikatakan bahwa penyaliban itu bohong? Saya rasa tidak. Karena penyaksian tentang penyaliban, kematiannya dan kebangkitannya itu disaksikan banyak manusia, dan itu bukan hoak. Ya, inilah kebenaran itu.
bahwa Yesus adalah kebenaran yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.